Jadi untuk pengukuran dioda ini hampir sama mengukur yaitu transistor. Jadi kalau sudah naik kiri kanan itu tidak bisa dipakai lagi. Nah, karena tempatnya sempit, jadi harus menggunakan sedikit bantuan. Ya, karena kukunya ini biasanya kan panjang macam ini. Ini sekarang kukunya pendek. Jadi udah pendek, lokasinya sempit. Jadi dan kebetulan juga jarinya jempol semua. Jadi nggak muat. Nah seperti ini. Jadi ini main paksa-paksa sedikit. Oke. Jadi untuk video tambahan supaya ada hiburan sedikit, tidak bosan terfokus kepada barang-barang elektronik. Kebetulan di sana ada Bang Yogi kita lagi nyiang udang, tuh lihat tuh. Nah, Bang Yogi kita lagi nyiang udang dan prajurit lagi nunggu ini. Lagi nunggu masakan maknya. Karena di sini banyak sekali kucing. Oke, sekarang lanjut lagi ke komponen. Saya penasaran ke dioda. Jadi dioda ini sangat mudah sekali short. Nah, ini menggunakan dioda 1 ampere. Seperti ini. Sekarang lanjut kita ukur untuk di bagian dioda. Jadi untuk pengukuran dioda ini hampir sama mengukur yaitu transistor. Jadi kalau sudah naik kiri kanan itu tidak bisa dipakai lagi untuk khusus di bagian dioda ataupun di bagian transistor. Oke. Sekarang saya lanjut karena tadi penasaran, saya ukur aja untuk di bagian dioda. Di sini sudah ada pergerakan yang sangat tinggi sekali untuk di bagian dioda. Jadi sekarang diputar balik kopnya seperti ini. Oke. Jadi kopnya diputar balik. Untuk di bagian ampermeternya sudah naik dua-duanya. Berarti untuk di bagian dioda ini sudah bermasalah. Oke, jadi seperti ini. Jadi diodanya harus diganti. Mudah-mudahan kerusakan untuk di bagian regulator ini hanya dioda aja, tidak merambah ke mana-mana. Oke, sekarang kita ambil dulu dioda yang baru. Oke, sahabat-sahabat. Jadi di sini sudah mengambil dioda yang baru. Jadi perbandingan untuk dioda yang baru dengan dioda yang sudah bermasalah. Sekarang kita ukur lagi. Karena ini sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat. Nah, perbedaan dioda baru dengan dioda yang sudah bermasalah. Ini dioda yang sudah bermasalah, yang sudah pendek. Terus ini dioda yang masih bagus. Sahabat bisa perhatikan pergerakan di bagian ampermeter. Nah, seperti ini. Terus sekarang saya putar balik kopnya. Yang hitam saya lepas, yang merah saya pegang. Oke. Ini yang bermasalah. Dan ini yang masih bagus. Jadi kalaupun ada pergerakan di bagian ampermeter tidak setinggi yang sudah bermasalah seperti ini. Oke, lanjut pemasangan biar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, jadi di sini untuk dioda sudah saya pasang. Jadi sahabat-sahabat, untuk penggantian komponen sahabat tinggal ikut gambar yang ada gambar di bagian PCB. Itu biasanya lebih aman. Oke, sekarang saya coba tes lagi. Untuk di bagian tegangan atau sumber tegangan yang masuk ke mesin, ini saya cabut. Kalau khawatirnya kalau di sini ada masalah, jadi tidak merambah ke bagian mesin. Sekarang saya cabut untuk di bagian tegangan. Sekarang saya ingin tes untuk di bagian tegangan yang sudah saya perbaiki apakah normal atau tidak. Jadi ini dialas supaya aman. Oke, sekarang kita masukkan sumber tegangan dan kembali diukur. Saya ambil 50 volt DC.
Oke, ini sumber tegangan, hati-hati jangan sampai kesentuh. Ini ground, sahabat perhatikan untuk di bagian apometer saya pergerakannya yaitu menggunakan tegangan 15 volt. Sekarang saya putar balik kopnya. Apakah tegangan min sudah keluar? Oke. Jadi di sini tegangan min sudah keluar. Jadi aman tegangannya. Jadi sekarang saya coba masukkan tegangan untuk menyuplai ke bagian mesin, apakah drop atau tidak. Jadi kalau memang drop setelah kita masukkan soket ini, berarti di sini ada komponen yang bermasalah juga. Oke. Jadi sekarang saya coba hidupkan. Nah, di sini sudah ada respon tidak seperti biasanya. Jadi sekarang, nah seperti ini sahabat-sahabat. Begitu disentuh di bagian input, respon sudah ada di bagian lampu indikator seperti ini. Nah, untuk yang satunya juga sama. Jadi sudah ada respon. Berarti sudah menerima suara di bagian audio. Sekarang coba kita masukkan audionya. Apakah sudah ada respon juga? Kebalik. Oke, kita angkat. Volume power dikecilkan dulu. Nah, di sini sudah ada respon. Sekarang coba kita ganti lagu lagi. Karena lagunya terlalu melo, sedih amat. Oke, lagu dangdut. Nah, di sini sudah ada respon untuk di bagian suara. Jadi kalau dimasukkan ke bagian power, mudah-mudahan dimasukkan ke bagian power suaranya sudah keluar. Angkat suara power. Wih. Nah. Jangan lama-lama, nanti kena copyright. Oke, jadi di sini saya lanjut lagi untuk permasalahan di bagian equalizer, yaitu di bagian switching. Untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat, Bang, apakah dioda yang sudah bermasalah tadi bisa diganti menggunakan 2 watt ataupun 3 watt kalau 5 watt kebesaran? Menurut saya itu bisa, asalkan lokasinya muat. Jadi kalau sahabat-sahabat tidak ada dioda yang 2 watt, sahabat bisa mendabelkan atau memparalelkan untuk dioda. Jadi di sini supaya barang ini setelah dari tempat saya tidak rusak di bagian dioda lagi, karena dioda sudah saya ganti, tak khawatirnya nanti lama kelamaan dia rusak lagi di bagian dioda. Karena kalau rusak lagi di bagian dioda garansi. Tapi kalau rusak di bagian yang lain yang tidak saya betulkan atau tidak saya ganti, itu tidak garansi. Jadi saya doublekan untuk di bagian dioda, aman asalkan pemasangannya searah, jangan dilainkan arah. Sekarang saya double untuk di bagian dioda, karena ada juga pertanyaan sahabat-sahabat untuk di bagian dioda apakah bisa didabelkan. Jawaban saya bisa, asalkan arahnya sama, jangan dibedakan untuk di bagian arah, karena di bagian dalam udah sempit. Saya doublekan di bagian belakang seperti ini, karena bawaan aja, maksudnya bawaan dari pabrik aja jebol, apalagi yang sudah diganti, khawatirnya jebol lagi. Nanti yang salah saya lagi. Barusan dari bengkel Pak Ismail, baru berapa hari pakai udah bermasalah. Nah, seperti itulah hal yang harus dihindari. Jadi kalau bisa jangan rusak yang sama, rusaknya yang beda. Jadi tidak ada kena garansi, dapat bayaran lagi. Jadi kalau rusak yang sama, ya kemarin Mas seperti kerusakannya sama seperti kemarin yang saya antar tempat abang, ya otomatis digaransi bos. Jadi kalau rusaknya yang beda itu aman, kita tidak menggaransi. Kalau barang-barang servisan seperti ini. Oke. Jadi di sini saya doublekan untuk di bagian dioda menjadi 2 ampere. Ya mudah-mudahan menjadi 2 ampere.
Mungkin sahabat-sahabat punya pengalaman mendabelkan dioda seperti ini, apakah berubah menjadi 2 ampere atau tetap sama. Oke, jadi seperti ini. Ini dioda saya dabelkan. Jadi di dalam ada dioda, di belakang juga ada dioda. Apa efeknya kalau kita nyalakan? Mudah-mudahan sempurna. Oke, sekarang kita lanjut, kita nyalakan. Oke, kita angkat volume power. Nah, oke, buat sahabat-sahabat. Jadi seperti ini aja yang bisa saya bagikan dengan sahabat-sahabat, dan mohon maaf video ini saya buat tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau memang video ini bisa bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kita yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.